Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Perkenankan saya menyapa terlebih dahulu beberapa figur yang sudah bergabung dengan kita semua di sini. Yang pertama, selamat sore kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad M. Ramli. Selamat datang, Bapak Ramli, Prof. Ramli, sebagai Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo. Selamat sore, Pak Ramli, apa kabar, Pak? Terima kasih sudah bisa bergabung pada sore hari ini. Kemudian ini Pak Agung Supriyo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat. Terima kasih Pak Agung sudah bisa bergabung dengan kami di sini. Selanjutnya ada Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Esos SHMSI. Pak Dadang, apa kabar? Beliau adalah Dekan Fikom Unpad dan juga Ketua Umum ISKI Pusat. Dan yang terakhir adalah Bapak Muhammad Mirdal Akib sebagai CEO Media Group. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan juga partisipasinya dalam kegiatan webinar Media Academy pada sore hari ini, bekerjasama dengan DPP Persaudaraan Dosen Republik Indonesia, dengan tema Peluang dan Tantangan Siaran Televisi Digital di Indonesia. Untuk memulai acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, Mas Nur. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memulai acara pada sore hari ini, tetapi kami Media Academy boleh ya sedikit promosi begitu. Kita akan memutarkan sedikit tentang profil apa dan bagaimana Media Academy. Dekade telah berganti. Di era ini persaingan akan sukses dijalani oleh mereka yang memiliki kompetensi. Media Group News, sebagai grup yang konsisten dalam cita-cita, turut serta memajukan bangsa. Membangun sebuah unit bisnis yang bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Inilah Media Academy. Kami fokus kepada pelatihan dan sertifikasi profesi, mengusung visi misi untuk membentuk dan meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Media Academy hadir tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan internal media group yang diantaranya media pemberitaan, industri pangan, dan hospitality.
Media Academy juga memberikan jasa pelatihan dan sertifikasi profesi bagi kalangan eksternal, seperti pemerintahan, swasta, perguruan tinggi, dan dunia industri lainnya. Para praktisi dan profesional menjadi asesor dan trainer ahli di Media Academy. Mereka berlatar belakang dari Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Indocater, Pangan Sari Utama, Papandayan Hotel, The Media Hotel, dan banyak perusahaan lainnya di lingkungan Media Group. Mari meraih masa depan gemilang bersama sumber daya manusia yang unggul dan bersertifikasi lewat Media Academy. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita sama-sama akan melihat dan juga mendengarkan paparan dari berbagai narasumber yang sudah tampil ataupun hadir di sini. Tapi untuk membuka acara ini, perkenankan saya meminta sambutan dari Head of Media Academy kepada Bapak Andi Setia Gunawan, kami persilakan. Terima kasih Mbak Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Profesor Ramli, Mas Agung Supriyo, Pak Mirdal, juga Pak Dadang, ini senior saya alumni dari Vkom Unpad, Pak. Media Academy sebagaimana tadi disampaikan sebagai unit usaha bisnis di Media Group News memang di bidang pendidikan, sertifikasi dan pelatihan, tentu saja mendukung penuh setiap kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi. Nah, berawal dari diskusi kecil kami dengan beberapa teman di PDRI, kemudian kita munculkan gagasan untuk menyelenggarakan webinar nasional ini. Ini adalah kesempatan berharga di mana kita bisa membahas tantangan dan peluang TV digital di Indonesia dengan narasumber yang sangat kompeten dan komprehensif. Bagaimana tidak, kita nanti akan bersama-sama mendengarkan paparan Profesor Ramli selaku Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kemenkominfo, kemudian juga ada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Mas Agung, juga ada Kang Dadang Rahmat, Dekan Vkom Unpad, selaku dari akademisi, dan tentu saja pelaku industri penyiaran, CEO Media Group, Bapak Muhammad Mirdal Akib. Akhirul kata, selamat kepada para narasumber, terima kasih juga, terima kasih rekan-rekan di PDRI, dan kepada seluruh partisipan yang sampai detik ini masih terus bertambah ini jumlahnya. Selamat berdiskusi untuk kemajuan TV digital Indonesia. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Andi. Baiklah, kita langsung menuju kepada sambutan pembuka dari Bapak Dr. Ahmad Zakiyuddin, SIP MIKOM, kepada Bapak Zaki, Ketua Umum DPP PDRI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Andi Setia Gunawan, Head of Media Academy. Yang saya hormati, ini ada guru saya, Pak Dr. Dadang. Terima kasih Pak Dr. Dadang atas kehadirannya. Yang saya hormati Prof. Ramli dari Kementerian Kominfo. Yang saya hormati Kang Agung Supriyo, ini Ketua KPI Pusat yang masih muda sekali. Ini saya lihat di sini banget. Yang saya hormati CEO Media Group, Pak Mirdad Akib. Terima kasih Pak Mirdad. Yang saya hormati moderator nih Mbak Heni. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi di dalam acara yang luar biasa. Terus terang saja acara ini digagas ya 2 hari kemarin ya. Jadi sangat cepat sekali. Nah, setelah digagas tersebut leaflet itu baru kemarin kita munculkan gitu. Jadi ini sebenarnya acara sehari gitu. Nah, tetapi sangat luar biasa animo dari teman-teman ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi dialektika yang pertama, saya kira ini karena TV digital saya melihat bahwa ini baru
grup media grup ya yang launching hari ini ya. Televisi yang lain mungkin nanti banyak menyusul juga nih kayaknya nih dengan kehadiran dari forum ini. Barangkali dari saya tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak hanya di sini, tapi di dunia nyata nanti kita bisa bersilaturahmi. Terima kasih semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zaki. Betul, insya Allah mungkin nanti jika pandemi ini sudah berakhir, begitu kita bikin lagi acara yang lebih ramai ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita akan masuk kepada sesi pertama pemaparan pada sore hari ini, yaitu dari Bapak Profesor Dr. Ahmad Ramli. Pak Ramli ini, beliau adalah Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo. Terima kasih sekali lagi Pak Ramli atas partisipasinya dan juga perkenannya untuk bisa bergabung pada sore hari ini. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Prof. Ramli. Terima kasih Bu Henny. Saya share screen ya Bu ya. Boleh, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya hormati Pak Agung Supriyo, ini Ketua KPI. Kemudian ada Pak Mirdal Akib, CEO dari Media Group. Ada sahabat saya juga ini Kang Dadang Rahmat ya dari Bandung. Ada Kang Andi Setia Gunawan, Head of Media Academy. Kemudian juga ada Dr. Ahmad Zakiuddin, Ketua Umum DPP PDRI, dan Teh Heni yang jadi moderator. Buat saya adalah satu hal yang sangat menggembirakan bisa berdiskusi, kemudian saling sharing informasi terkait dengan digitalisasi siaran televisi. Sebetulnya kalau saya boleh cerita, tahun 2004 itu saya masih menjadi pimpinan fakultas di Unpad, dan kemudian dipanggil oleh Pak Sofyan Jalil, waktu itu menjadi Menteri Kominfo, untuk menjadi salah satu staf ahli di sana. Kenapa saya setback sedikit ke 2004? Karena di 2004 itulah ketika kami diskusi dengan Pak Menteri, Pak Sofyan Jalil waktu itu, yang dibahas pertama kali adalah justru TV digital. Jadi agak geleng-geleng kepala ini buat kita sekarang. Sampai dengan tahun 2020, ternyata kita masih bersoal dan belum selesai terkait dengan regulasinya. Jadi tahun 2004 itu kita sudah bicara tentang TV digital, kita sudah bicara tentang digital dividend, ya. Karena kalau kita beralih ke TV digital, maka pada saat itu akan berubah dengan sangat hemat, ya. Ada simplifikasi penggunaan spektrum, kemudian kita akan mendapatkan digital dividend untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur telekomunikasi lainnya yang lebih luas. Saya barangkali ingin juga menyampaikan bahwa tren dunia dari analog ke digital itu sebetulnya sudah hampir paripurna, ya. Karena 90% lebih negara-negara di dunia ini sudah bergerak ke digital. Bahkan startnya sudah dari 2006. Ya, 2006 ketika waktu itu ITU mendeklar, mereka segera bergerak ke sana. Kenapa? Karena ada dua soal setidaknya kalau kita bergerak dari analog ke digital. Yang pertama adalah ada perbaikan dari quality of service. Ya, saya selalu bicara quality of service. Jadi di bawah Dirjen PPI ini, Mbak Heni dan teman-teman, itu ada 3 bidang yang saya tangani. Ada
telekomunikasi, baik seluler maupun fixed broadband, ada pos dan kurir yang terkait dengan layanan antaran barang, paket, dan lain-lain, dan satu lagi ada penyiaran. Dan ketiga-tiganya selalu kita monitor dari sisi quality of service-nya. Kalau quality of service telekomunikasi, kita dengan gampang melihat apakah WA kita ini lancar atau tidak. Apakah Zoom kita hari ini jelas atau tidak. Maka itu adalah quality of service-nya telekomunikasi. Nah, kemudian kalau pos, quality of service-nya juga akan kelihatan. Apakah hantarannya tepat waktu, barangnya tidak rusak, dan lain-lain. Nah, quality of service dari sisi penyiaran adalah penerimaan layanan-layanan siaran yang diterima oleh konsumen. Jadi kalau konsumen itu menerima dengan baik dari sisi infrastruktur maupun konten tentunya, maka itulah quality of service-nya penyiaran. Yang kami ukur di tempat kami adalah quality of service dari sisi infrastruktur dan juga layanan-layanan teknisnya. Sementara kalau isi konten terkait dengan bagaimana isi siaran dan lain-lain itu adalah ada di kewenangannya KPI. Saya kira Mas Agung ini yang akan urus. Kewajiban kami di Ditjen PPI adalah mengantar satu fakta kepada masyarakat bahwa masyarakat bisa menerima siaran itu dengan baik dalam arti infrastruktur dan teknisnya. Nah, oleh karena itu, ketika kita bergerak kepada digital, yang pertama kali kami pikirkan adalah kualitas siaran. Jadi, kalau kita bicara tentang migrasi TV analog ke digital itu, tadi saya katakan ada beberapa faktor yang menjadi concern kita, dan kemudian sebetulnya ada beberapa metode dan ada beberapa formula yang digunakan oleh negara-negara ketika dia beralih dari analog ke digital. Kalau di Jepang, ya itu multi. Jadi pokoknya stasiun-stasiun TV yang sebelum ada itu langsung dikasih satu-satu MUX. Ya. Karena sangat sedikit TV-nya. Nah, oleh karena itu mereka tidak ada bersoal tentang ini. Tapi ada negara-negara juga yang menggunakan single MUX. Kalau single MUX artinya dia memisahkan betul antara penyelenggara multiplexer dan penyelenggara konten. Jadi TV-TV itu semua menjadi penyelenggara konten dan dia tidak perlu menjadi multiplexer. Dia tinggal menggunakan multiplexing yang ada di pengelola single MUX itu. Nah, itulah sebetulnya perbedaannya. Sehingga kalau kita menggunakan single MUX, maka broadcasting kontennya itu banyak, ya, tetapi MUX-nya dikelola oleh satu pengelola single MUX. Jadi kalau misalnya penyelenggara single MUX itu satu negara menganut single MUX, maka dia memisahkan betul antara yang dimaksud dengan penyelenggara konten dengan penyelenggara multiplexer. Jadi itu dipisah. Satu penyelenggara multiplexer itu betul-betul hanya bergerak di infrastruktur teknis, sementara yang lainnya hanya bergerak di bidang konten. Nah, tapi kalau yang multi-MUX, satu penyelenggara itu dia menangani kedua-duanya. Dia pegang MUX, tapi dia juga memegang konten. Jadi stasiun TV itu menjadi penyelenggara MUX, tapi sekaligus penyelenggara konten. Untuk Indonesia yang TV-nya sangat banyak, tidak mungkin kita menganut multi-MUX yang ideal seperti itu. Karena kalau diserahkan semuanya multi-MUX, maka akan menjadi sangat kerepotan karena sangat banyak. Nah, oleh karena itu, ada pilihan-pilihan. Ya. Pilihan pertama mungkin
ada orang yang menjadi single MOOCs, tapi dia juga menjadi penyelenggara konten juga. Dan yang lainnya penyelenggara konten. Itu yang pernah dipikirkan dulu misalnya kalau TVRI atau RTRI ini menjadi penyelenggara single MOOCs. Sehingga semua berujung di infrastruktur yang ada di TVRI. Yang kedua, bisa saja multi-MOOCs dalam arti multi-MOOCs-nya yang dimodifikasi atau multi-MOOCs yang terbatas atau apapun namanya. Kalau Badan Legislasi mengatakannya ini misalnya dulu adalah hybrid. Nah, kalau hybrid itu artinya mungkin ada satu grup TV yang terdiri dari beberapa TV, yaitu dikasih satu MOOCs misalnya. Sementara yang memang TV-nya hanya satu dan bersiaran hanya satu, kemudian dia juga tidak perlu akan kerepotan kalau menyediakan infrastruktur dan lain-lain, maka dia cukup menjadi penyelenggara konten dan kemudian menginduk ke pemegang multiplexer yang lain. Jadi dengan demikian sebetulnya bisa saja model hybrid ini yang didiskusikan cukup panjang oleh DPR itu diperkirakan seperti itu. Artinya yang terdiri dari beberapa TV diberi satu MOOCs, sementara yang lain nanti akan menginduk ke satu multiplexer yang lain. Ya. Tapi kalau masih ada juga di tempat idle multiplexer dari TV yang memegang ini, TV group yang memegang ini, maka dia juga tetap bisa memanfaatkannya atau dia share ke stasiun TV lain. Ini pertimbangan-pertimbangan panjang, ya. Tetapi jujur saja sampai sekarang kita belum terima nih RUU dari DPR-nya, karena di program legislasi nasional RUU penyiaran ini adalah RUU inisiatif DPR. Jadi di prolegnas ini ada dua RUU. RUU inisiatif pemerintah di satu sisi dan RUU inisiatif DPR di sisi yang lain. Bagaimana menetapkan ini ada di pemerintah dan ada di DPR, itu tergantung dari penetapan pada saat program legislasi nasional ini ditetapkan. Kalau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu inisiatif pemerintah, contohnya. Ya. Tapi kalau Undang-Undang Penyiaran, waktu itu DPR meminta itu ada di inisiatifnya DPR. Saya punya pengalaman menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dulu kerjanya adalah menetapkan prioritas-prioritas itu. Jadi saya tahu juga bagaimana debat kerasnya ini untuk menetapkan mana yang menjadi prioritas pemerintah dan DPR. Tapi biasanya di ujung akan ada ya, mana yang menjadi itu. Jadi kalau sampai sekarang Undang-Undang Penyiaran ini belum dibahas karena Kominfo atau Presiden atau apapun ya pemerintah belum pernah menerima naskah RUU Penyiaran dari DPR itu sendiri. Malah tahun ini justru RUU Penyiaran dikeluarkan itu dari prolegnas prioritas. Nah, saya harus jelaskan juga, prolegnas itu ada dua, ada long list yang 5 tahun, ya, tapi ada juga prolegnas prioritas yang untuk setiap tahun. Yang ditetapkan untuk tahun 2020 ini adalah prolegnas prioritas. Nah, jadi dengan demikian inilah yang bisa kita sampaikan. Sampai dengan saat ini kita belum menerima. Bapak dan Ibu sekalian, saya boleh setback sedikit, ya. Sebetulnya tahun 2006 itu 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 sudah mendeklar bahwa ASO itu paling lambat pada tahun 2015. Apa yang dimaksud dengan ASO? Yang dimaksud dengan ASO itu adalah berhentinya sistem siaran analog dan
dimulai penuhnya siaran digital. Jadi dengan demikian sebetulnya kalau misalnya sekarang ada orang sudah mulai bersiaran digital, tapi tetap analognya juga bersiaran, namanya bukan ASO, namanya adalah simulcast, bersiaran bersamaan. Kemudian ITU juga pada tahun 2007 dan 2012 telah menyepakati penataan pita spektrum di 700 dan 800 itu yang semula digunakan untuk TV terestrial dialokasikan untuk layanan telekomunikasi. Ini ITU loh. Ini bukan pendapatnya pemerintah Indonesia, tapi ITU mengatakan dia harus digunakan untuk layanan telekomunikasi. Masalahnya nanti telekomunikasinya akan digunakan untuk kebencanaan, untuk 5G, ya, dan lain-lain, untuk pendidikan, maka itu adalah polisinya pemerintah. Oleh karena itu jangan heran kalau di RUU Omnibus, itu pemerintah mengatakan bahwa tindak lanjut dari ASO dan pemanfaatan digital dividend dan kemudian juga penyelenggaraan sistemnya itu diatur dengan PP oleh pemerintah. Kenapa? Karena fleksibilitas itu menjadi sangat perlu dan tindakan-tindakan cepat ini menjadi sangat perlu. Dan di dunia juga rata-rata ini menjadi wewenangnya pemerintah. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin bicara misalnya kenapa menetapkan 700 dan 800 ini berikutnya harus menjadi kewenangan pemerintah. Undang-Undang nomor 36 tentang telekomunikasi sudah mempraktekkan itu sebetulnya di Indonesia. Jadi yang namanya pengelolaan frekuensi itu sepenuhnya ditangani oleh Kominfo. Ada yang untuk seluler, ada yang untuk pertahanan keamanan, ada yang untuk kebencanaan, itu semua ditangani. Jadi bukan hanya frekuensi 700 dan 800, tapi seluruh frekuensi selama ini penanganannya dilakukan oleh Kominfo. Ada yang dilelang, ya. Kalau misalnya suatu saat ada frekuensi yang bisa digunakan untuk 4G dan untuk lain-lain seperti kemarin, maka itu dilelang. Nanti operator yang memberikan penawaran tertinggi itu yang akan ditetapkan. Tapi itu tidak berada di kedirjenan saya. Ini ada di SDPPI. Itu ada di Dirjen SDPPI untuk mengatur frekuensi. Kemudian ITU juga menyelenggarakan simposium pada 2015 dan mereka mendeklar bahwa 2006 itu sudah sukses mereka kenakan. Oleh karena itu, karena apa? Belanda, Inggris, yang di Eropa ini rata-rata 2008 sudah selesai, Amerika 2009, Jepang 2011, ya, Korsel 2012 dan lain-lain. Sebetulnya waktu itu, waktu kami berdiskusi dengan pemerintah Jepang dan juga dengan NHK dan lain-lain, ketika mereka akan melakukan peralihan dari analog ke digital, tantangannya jauh lebih berat daripada saat ini. Karena waktu itu sumber berita utama untuk masyarakat adalah TV. Ya. Sehingga mereka mengatakan tidak boleh TV itu stop 1 jam pun nggak boleh. Jadi kalau misalnya mereka beralih ke digital sementara masyarakat masih pakai TV analog kan nggak bisa terima siaran tuh. Nah oleh karena itu beberapa tahun sebelumnya Jepang itu sudah melakukan sosialisasi di mall, di jalan-jalan supaya masyarakat itu segera beralih ke digital. Kalau tidak punya perangkat digital mereka diminta untuk membeli set-top box namanya yang akan dipasang di TV-TV itu. Jadi waktu itu tantangannya luar biasa karena Jepang tidak ingin TV-nya mati karena persoalan migrasi ini. Kenapa ini menjadi sangat serius buat mereka? Karena TV Jepang itu adalah salah satu media yang digunakan untuk kebencanaan. Jadi kalau ada gempa, kalau ada tsunami, kalau ada apapun, berita yang pertama kali mereka tonton itu justru dari TV. Jadi TV itu diblok ketika ada berita-berita terkait dengan kebencanaan. Oleh karena itu buat Jepang ini luar biasa pentingnya.
Kemudian di ASEAN sendiri ya itu udah kita lihat rata-rata Brunei, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar itu 2020. Indonesia belum, dan saya lihat ada juga Filipina agak terundur sedikit ya. Tetapi intinya negara-negara ASEAN komitmennya sebetulnya di 2020. Teman-teman sekalian, sebetulnya apa sih manfaatnya untuk kita kalau kita segera ke sana? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa perkembangan teknologi ini tak terbantahkan. Jadi kalau kita melawan ini terus, ya kita akan berada pada posisi yang ya seperti ini saja. Yang kedua, quality of service dan layanan publik ini menjadi penting. Karena saya yakin sebetulnya persentase yang menggunakan TV digital ini sudah makin banyak. Tetapi mereka menikmatinya analog. Samalah, kalau misalnya telekomunikasi ini kita tidak membuat layanan 4G, padahal kita sudah punya smartphone, handphone kita ya hanya bisa dipakai untuk SMS dan voice saja. Ngapain kita beli handphone mahal-mahal, ya, sangat mahal handphone sekarang, tetapi smartphone itu hanya boleh digunakan untuk voice dan SMS. Nah, TV juga sama. Kalau kita misalnya tidak bergerak ke digital, kita tidak bisa memberikan layanan dengan quality of service yang terbaik. Akibatnya apa? Efisiensi itu juga untuk industri tidak bisa dioptimalkan. Disrupsi digital juga akan terus. Akibatnya mereka akan lebih suka nanti nonton streaming, melihat handphone daripada melihat TV yang hanya analog. Nah ini adalah persoalan kita. Kemudian yang keempat, early warning system itu bisa connected dengan baik kalau TV-nya digital. Jadi kami ini sebetulnya sudah menandatangani MOU dengan pemerintah Jepang. Mereka akan memberikan bantuan hibah, bantuan yang tidak perlu dikembalikan dalam bentuk sistem dan perangkat yang kalau ada kebencanaan kita bisa memberikan early warning system. Nanti ini terkonek ke BNPB, terkonek ke BMKG, dan lain-lain. Tapi ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik kalau kita tidak digital. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah produsen TV itu juga sudah mulai menghentikan produksi televisi di analognya, saya yakin ini ya, perangkat-perangkat lain juga. Kemudian TV analog di sebagian masyarakat memang masih ada, nah, oleh karena itu diperlukan yang namanya set-top box. Nah inilah pemerintah yang harus memikirkan bersama dengan penyelenggara, penyiaran tentunya. Dan kemudian adaptasi kebiasaan baru yang kita hadapi saat ini juga mendorong kita untuk semuanya serba digital. Teman-teman tahu bahwa ketika kita memasuki adaptasi kebiasaan baru, PSBB dan lain-lain ini, kita sudah sangat tergantung pada layanan telekomunikasi. Padahal ketersediaan frekuensinya sangat terbatas. Kemudian refarming digital dividend ini itu juga ingin kami sampaikan bahwa ini adalah frekuensi emas ya, untuk peningkatan internet broadband. Jadi dengan demikian sebetulnya digitalisasi penyiaran ini juga akan memberikan hadiah yang sangat besar untuk negara dalam arti digital dividend. Ya. Jadi ini tahun 2017 saja, ini sudah lama sekali ya sebetulnya kalau untuk ukuran kajian
waktu itu saja mereka sudah mendeklar bahwa kalau ada digital dividend ini maka akan ada 181.000 penambahan kegiatan usaha baru, penambahan lapangan kerja baru, peningkatan PNBP dan lain-lain. Mungkin teman-teman, saya mengulang sedikit saja. Apa sih kaitannya frekuensi, kaitannya telekomunikasi, infrastruktur dengan tenaga kerja? Ya, kita bisa sampaikan bahwa yang namanya layanan transportasi online itu tidak mungkin kalau kita tidak bergerak ke 4G. Itu aja contohnya. Jadi yang namanya Gojek, namanya Grab, itu hanya bisa operate kalau kita menyediakan layanan 4G berbasis internet. Nah inilah, makanya dengan masuknya kita ke layanan telekomunikasi prima ini, di ujungnya akan ada dampak yang sangat besar untuk tenaga kerja, untuk penghasilan, dan lain-lain. Dan pemegang handphone ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu terus berkembang. Saat ini ada 171 juta pengguna internet menurut survei APJI. Ya. Kalau kemudian ini naik terus, penduduk kita 271 juta, naik saja 50 juta lagi, ya, atau mendekati di ujung-ujungnya penetrasi sampai 80% gitu, repot sekali. Karena kalau frekuensinya makin sempit, dampaknya BTS-nya makin harus banyak. Nah inilah yang harus kita ingatkan kepada teman-teman semua seperti itu. Dan untuk 5G, ya kami berbicara di berbagai event, termasuk dengan expert-expert di GSMA di Barcelona waktu itu dalam satu diskusi, mereka mengatakan untuk 5G itu minimal harus ada lebar frekuensi 100 mega. Nah, kalau itu yang dibutuhkan, saya yakin sekarang sulit sekali mencari operator yang punya 100 mega. Nah, jadi dampaknya kemana-mana. 5G-nya terhambat, ya, kemudian layanan telco-nya juga terganggu. Nah, padahal kita sudah memasuki era di mana telekomunikasi ini jadi oksigen untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah beberapa hal juga yang kami sampaikan karena pemerintah juga melihat bahwa undang-undang penyiaran ini cukup pelik, ya, ketika itu berada di DPR dan tidak sampai, maka undang-undang penyiaran ini analog switch off-nya terutama kita insert ke undang-undang omnibus, undang-undang cipta kerja itu. Karena sangat related ketika ini ada terjadi migrasi, maka dampaknya di ujungnya akan kepada penciptaan lapangan kerja yang sangat luar biasa. Penciptaan pendapatan negara yang sangat besar. Ya. Jadi, saya boleh katakan TV tidak terganggu, karena mereka tetap bisa menggunakan frekuensi dengan multiplexer malah jauh lebih baik layanannya, tetapi frekuensi yang dihemat itu, ya, itu justru bisa digunakan untuk program-program lain yang saya jelaskan tadi. Jadi bukan berarti kita menisbikan, meminggirkan TV, tidak. TV-nya malah akan makin baik dengan digital. Tetapi kemudian kita mendapatkan digital dividend untuk frekuensi yang lain yang bisa digunakan. Oleh karena itu, pasal 60A ini mengatakan bahwa penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi migrasi dari analog ke digital. Kemudian migrasi ini kita harapkan sebetulnya maksimal paling lambat 2 tahun. Jadi kalau undang-undang ini
tetapkan 1 saat, paling lambat 2 tahun berikutnya kita sudah analog switch off, sehingga frekuensi itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan negara yang jauh lebih besar, ya, dan TV-nya tetap bisa berjalan dengan sangat baik. Kemudian bagaimana itu terkait dengan pemanfaatan model analog ke switch off-nya dan lain-lain, itu nanti diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi saya kira ini beberapa hal yang boleh saya sampaikan. Tentunya ini sulit saya untuk tidak mengulang. Karena apa yang disampaikan saya cerita tadi kan 2004 aja kita sudah bahas. Jadi agak sulit saya untuk tidak mengulang beberapa hal. Mohon maaf untuk yang sudah mendengar 2-3 kali mungkin apa yang saya sampaikan ini. Tetapi intinya, message-nya adalah kita harus segera masuk ke migrasi dari analog ke digital ini dan untuk kebaikan kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Ramli. Terima kasih atas paparannya yang sangat luar biasa. Walaupun diulang, nggak apa-apa Pak Ramli, kita tetap tahu bahwa tujuannya adalah untuk kebaikan dunia penyiaran Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kepada pemaparan berikut dari Ketua KPI Pusat, Bapak Agung Supriyo. Kepada Pak Agung, kami persilakan. Terima kasih Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sudah membuat PowerPoint, Mbak Heni, apakah bisa ditampilkan? Iya. Ya. Jadi tentang digital, ini saya akan membuka dengan apa sih yang dimaksud dengan digital televisi. Jadi banyak publik yang masih rancu antara digital televisi dengan digital internet. Jadi kalau kita bicara digital, itu banyak orang kemudian, oh ini tentang YouTube, padahal tidak seperti itu. Ini tentang digital terestrial atau digital televisi. Nah, sekarang ini rata-rata orang masih memakai analog, ya TV analog. Walaupun mungkin mereka sudah membeli TV pintar yang di dalamnya mungkin bisa mengakses TV digital. Nah, kalau TV analog itu tayangannya burem, layar kaca. Jadi kalau kita tidak memakai TV kabel atau TV berlangganan, maka kita tidak bisa melihat tayangan secara jernih. Banyak semut begitu ya, atau kalau pakai antena itu harus tinggi antenanya gitu. Jauh di atas genteng baru itu kelihatan mungkin lebih bersih. Nah, itu kalau kita masih memakai sistem penyiaran analog. Yang pertama itu ya. Yang kedua, digital TV ini sangat terkait dengan internet. Mengapa? Karena sebagian besar frekuensi itu memang dipakai oleh televisi. Sehingga tadi Pak Ramli mengatakan kalau kita tidak segera migrasi, maka jumlah pengguna internet kita semakin besar. Jadi satu warga negara di Indonesia itu bisa memiliki lebih dari satu handphone, dan ini lama-lama kalau bandwidth terbatas ya bisa tidak mengakses apapun, kesulitan kita. Bahkan kalau kita mengirimkan pesan via WA, mungkin diterimanya agak lambat. Nah, kalau kita kemudian bermigrasi ke digital, maka frekuensi yang dipakai di analog itu bisa lebih diringkas. Dan kemudian sebagian bisa digunakan untuk internet atau di sini sektor telekomunikasi. Tadi Pak Dirjen mengatakan tentang 5G. Jadi betul itu. Jadi kalau kita tidak bisa bermigrasi, kalau kita tidak bisa migrasi ke digital, maka kita tidak bisa memakai 5G. Jadi handphone saya 5G nggak bisa digunakan karena kita masih 4G. Nah, saya khawatir ya, ini saya sampaikan dalam beberapa kesempatan,
saya khawatir Indonesia itu menjadi dalam kutip sampah dari barang-barang yang expired, barang-barang yang sudah sebetulnya nggak kepake di luar. Ya kayak 5G udah dipakai di luar, nah 4G kan masih ada sisa stok, udah lempar aja ke Indonesia. Tinggal di kameranya dibagusin, kemudian dilempar ke Indonesia. Jadi memang ironi begini, di banyak negara sudah 5G, kita masih 4G. Kemudian dengan teknologi 5G kita sebetulnya memasuki revolusi industri 4.0 sesungguhnya, karena kalau kita bicara kolaborasi, interkoneksivitas antar instansi itu kelihatan betul. Itu bisa dilakukan oleh 5G. Jadi waktu saya ke Jerman misalnya, dengan mencet satu tombol saja, itu sudah terkoneksi ke berbagai instansi. Perizinan cuma stop ke satu titik, sudah selesai. Kemudian kita memakai streaming tidak pernah bisa putus. Robot itu bisa kemudian dikembangkan sedemikian rupa kalau kita memakai 5G. Dan betul ketika kita migrasi, sebetulnya televisi pun tidak dikorbankan. Malah televisi itu semakin diuntungkan karena masyarakat kemudian dapat menikmati televisi dengan lebih jernih. Itu keuntungan kalau kita migrasi dari analog ke digital. Nah, ini saya sebutkan tadi di dalam presentasi saya, tadi penggunaan analog membuat frekuensi efisien, ada bandwidth untuk internet, lalu kemudian kita punya masalah luberan siaran asing. Jadi memang kalau kita masih memakai analog, daerah-daerah kita yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, itu menerima siaran daerah tetangga. Inilah yang kita sebut dengan luberan siaran asing. Meluber. Nah, kalau kita bicara tentang national security ataupun ketahanan nasional, maka ini hal yang harus diprioritaskan karena daerah perbatasan itu kan halaman muka, bukan lagi halaman belakang. Ini kan prioritas Pak Jokowi. Nah, daerah-daerah itu yang negara-negara yang berbatasan dengan kita sekarang sudah memakai digital. Teman saya di Batam misalnya, kalau dia membeli set-top box, itu bisa mengakses TV-TV digital Singapura. Jadi memang ini yang dilema kita. Makanya migrasi, kalau sekarang misalnya kita masih dalam perdebatan digital ataupun analog, maka prioritas digital itu bisa diprioritaskan di daerah perbatasan. Misalnya seperti itu ya. Kalau kemudian kita mengaca pada ketahanan nasional bangsa. Kemudian ada pemerataan informasi dan keamanan tadi saya sudah sebutkan. Ya, ini urgensi digital sudah saya sebutkan juga. Jadi mendorong pertumbuhan ekonomi sudah jelas, perkembangan teknologi sektor pertahanan keamanan pendidikan sudah jelas, mendorong keragaman konten sudah jelas, menyerap tenaga kerja atau talent. Nah, mendorong keragaman konten ini kan nanti akan bertumbuh TV-TV yang sekarang ini sudah memperoleh izin prinsip. Memang ada kesepakatan antara pemerintah dengan industri bahwa tidak lagi membuka peluang usaha buat TV baru. Namun sekarang ini ada TV-TV yang sudah memperoleh izin prinsip diperbolehkan untuk mendapatkan izin tetap. Dan beberapa TV itu memang membuat konten yang spesifik, ya, misalnya konten tentang perempuan dan anak. Dan tentunya Komisi Penyiaran Indonesia menyambut kalau memang ada konten yang berbeda dengan konten televisi pada umumnya. Nah, sekarang tentang tren televisi terestrial global. Ini studi sampai 2015 ya. Jadi di rumah tangga kepemilikan televisi analog itu terus turun. Pada tahun 2010 berjumlah 526,6 juta. Ini rumah tangga ya. Sedangkan pada tahun 2015 menurun menjadi 261,9 juta. Dan mungkin kalau kita melihat tren 2020 juga semakin lama semakin menurun. Kemudian kalau kita lihat di paling bawah nomor 3, itu tren free to air. Kepemilikan digital terestrial televisi itu sejak 2010 sampai 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 itu berjumlah 83 juta.
Dan pada tahun 2015 itu bertumbuh sampai 239,4 juta. Jadi bertumbuh sekian kali lipat. Sementara analog itu turun sekian kali lipat juga. Jadi yang TV pintar itu semakin tinggi, TV analog itu semakin turun. Jadi kalau TV pintar ini TV yang bisa mengakses televisi digital tanpa memakai set-top box, itu sudah timpang sekarang. Jadi sekarang itu trennya makin tinggi televisi pintar itu. Dan kalau kita melihat di Jakarta pada tahun ini, ya saya kira trennya juga seperti itu. Jadi orang sekarang banyak TV-TV pintar, apalagi kemudian kebijakan misalnya perusahaan-perusahaan besar, Samsung, Panasonic itu sudah tidak lagi memproduksi TV analog, mereka memproduksi TV pintar itu. Jadi sekarang memang trennya seperti itu. Saya takut memang kalau misalnya kita masih memakai TV analog begitu ya, itu nanti jangan-jangan stok di perusahaan lama yang masih analog, udah ini masih ada sisa, kita jual aja ke Indonesia. Nanti lama-lama kita menjadi, dalam tanda kutip, sampah, tempat penampungan barang-barang yang sudah expired. Nah ini saya lihat tren seperti itu. Jadi kalau tadi Pak Dirjen mengatakan kita punya TV digital, tapi tidak bisa menerima digital televisi, ini kasihan masyarakat. Ya, saya sepakat juga, karena sesuai dengan data yang saya miliki. Saya melihat implementasi TV digital di berbagai negara. Ada satu negara yang saya kira cukup maju ya, lalu kemudian negara yang di bawah kita dan negara yang sama dengan kita, bagaimana sih prosesnya, tantangannya. Ini di UK ya, ini pembiayaan sangat besar dan di sana membutuhkan waktu 7 tahun dalam pendidikan atau sosialisasi, jadi 7 tahun. Mereka sosialisasi tentang TV digital yang kemudian mengubah dari analog ke digital. Kemudian Nigeria ini mungkin negara yang tingkat ekonominya di bawah kita. Ya, ini sudah migrasi pada tahun 2012. Jadi mereka sebetulnya deadline ITU itu 2015, tapi mereka lebih cepat. Nah, sikap LP memang awalnya skeptis karena tidak siap secara infrastruktur. Kemudian rendahnya perekonomian Nigeria menyebabkan harga HDTV atau TV pintar yang tadi saya sebut tidak terjangkau bagi masyarakat. Nah, ini harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Kemudian suplai listrik ini terbatas, kemudian kesenjangan pengetahuan dan tenaga kerja. Ini di Nigeria. Jadi Nigeria itu sudah migrasi sekarang, tetapi ada permasalahan seperti ini. Dan ini saya kira bisa masukan buat Pak Dirjen atau Kemkominfo ketika nanti akan melakukan migrasi dari analog ke digital. Permasalahan finansial, tenaga kerja, suplai listrik, dan kesenjangan pengetahuan. Lalu Filipina. Ya. Di Filipina ini menetapkan deadline migrasi pada tahun 2003 dengan dukungan pemerintah Jepang. Kita pun juga sama, didukung oleh pemerintah Jepang. Tadi Pak Dirjen menyatakan bahwa Jepang itu memberikan hibah, jadi bantuan secara cuma-cuma agar kita migrasi dari analog ke digital. Nah, mungkin Jepang itu melihat Indonesia dan Filipina nasibnya sama kayak Jepang, yaitu negara yang rentan bencana alam gitu. Jadi memang kalau kita migrasi itu ada ketersediaan frekuensi untuk kebencanaan. Nah, saya nggak tahu apakah motivasi Jepang untuk membantu Indonesia dan Filipina dalam konteks itu. Yang jelas memang Filipina itu mencanangkan pada tahun 2023. Nah, LPS terbesar di Filipina itu bahkan sudah digital. Jadi kayak Indonesia itu sudah simulcast, mereka sudah digital. Justru LPP-nya tertinggal, itu di Filipina. Jadi TVRI Filipina tertinggal. Di Indonesia kan TVRI justru sudah siap. Kalau saya mendengar paparan dari Pak Ketua Dewas, wah kita sudah siap nih, bahkan menjadi operator MUX sudah siap. Single MUX aja katanya sudah siap. Nah, ini yang berbeda dengan Filipina. Jadi ini memang tantangan di Filipina. Nah, saya menyajikan tantangan digital di Inggris, kemudian di
Filipina dan Nigeria ini sebagai bahan masukan untuk pemerintah yang di dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law menargetkan 2 tahun migrasi analog ke TV digital. Nah, sehingga permasalahan di negara lain itu bisa diatasi sehingga ketika keinginan pemerintah terkabul, tidak ada lagi masyarakat yang tidak dapat menikmati TV digital. Di Nigeria itu memang kasihan ketika migrasi ternyata infrastrukturnya belum siap, listrik belum siap, listrik saja belum siap. Ya, jadi TV digital mereka nggak mampu beli, harganya mahal. Tapi ini tahun 2012 ya di Nigeria. Sekarang saya coba mohon Pak Dirjen mungkin dipetakan TV digital itu berapa. Tapi kalau saya lihat semakin lama, biasanya kalau teknologi itu kan semakin murah, ya semakin murah sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, saya kira itu paparan dari saya. Jadi tentang penyiaran digital di Indonesia, kalau kemudian pemerintah ingin agar ASO, analog switch off, jadi betul-betul kita digital murni, maka masyarakat itu harus diperhatikan terutama terkait dengan infrastruktur dan kepemilikan TV digital. Nah, ini harus dibuat studi khusus sehingga ketika 2 tahun betul-betul masyarakat dapat menikmati TV digital. Itu yang saya garis bawahi yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau kita migrasi, sebetulnya industri diuntungkan, lalu internet juga diuntungkan. Ini kalau kita migrasi ya. Dan saya melihat memang industri sudah sepakat, industri penyiaran untuk migrasi. Jadi sudah ada kesamaan pandangan. Tinggal ASO-nya kapan analog switch off? Ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun. Dan saya kira memang kita harus mengkaji ini secara ilmiah, secara proporsional, betul-betul berbasiskan pada data, infrastruktur, TV digital, sehingga ketika kita merencanakan waktu, kita sudah siap semua. Dan saya yakin Indonesia akan menyambut era baru. Dan Indonesia akan memasuki revolusi industri 4.0 sesungguh-sungguhnya ketika sudah analog switch off. Terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung luar biasa, semangat sekali. Terima kasih. Kita sudah dengarkan tadi paparan dari Pak Agung tentang bagaimana tantangan dan peluang siaran televisi digital di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tepatnya tanggal 16 Juli tadi sudah dilakukan sebuah peluncuran televisi digital pertama di Indonesia. Kita akan masuk kepada paparan atau mungkin pembicaraan dengan Bapak Mirdal Akib sebagai CEO Media Group, tetapi kita saksikan dahulu sedikit cuplikan video berikut ini. Bersiaplah keluarga Indonesia. Hadir untuk Anda warna baru hiburan di layar kaca. Sebuah kontribusi baru di era digital industri televisi. Persembahan dari kami, Media Group News. Inilah Magna Channel. Sesuai perkembangan teknologi dan informasi, Magna Channel merupakan televisi digital pertama yang siaran dengan cakupan nasional di Indonesia. Saatnya menikmati tontonan dengan kualitas digital di rumah Anda, sehingga dapat dinikmati secara tidak terbatas, gambar tajam, dan full high definition. Selamat menikmati Magna Channel, a part of Media Group News. Kita akan segera masuk kepada pembicaraan atau mungkin juga sedikit paparan dari Bapak Mirdal Akib. Kepada Bapak Muhammad Mirdal Akib, CEO Media Group, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Heni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, terima kasih Prof. Ramli atas kesediaannya bergabung di diskusi hampir sore ini. Pak Agus Supriyo dari KPI Pusat, terima kasih juga. Paparannya luar biasa tadi, memberikan gambar yang cukup jelas sama kita tentang tantangan di TV digital ke depan. Yang berikutnya, Dr. Dadang Rahmat Hidayat, terima kasih juga
waktunya untuk bisa berdiskusi di webinar kali ini. Pertama-tama mungkin sedikit saya mau flashback sedikit kayak seperti Prof. Ramli tadi mengenai diskusi-diskusi TV digital ini. Jadi saya masih ingat betul kalau Prof. Ramli tadi tahun 2004, kami itu mulai bahkan terjadi euforia itu di tahun 2009. Di tahun 2009 itu kemudian kita mulai menyusun, waktu itu era kepemimpinan Kominfo di Pak Tifatul Sembiring, menyusun kemudian bagaimana sih pola digital terestrial ke depan. Kemudian disusul tahun 2010 kita membuat Konsorsium TV Digital Indonesia, KTDI. Jadi KTDI ini, jadi TV swasta nasional mencoba mensimulasikan bagaimana nanti digital terestrial ini berjalan. Dan kita sepakat kemudian memakai satu kanal, waktu itu dikelola oleh SCTV, sebagai multiplexingnya. Dan kemudian kami semua di situ. Berjalannya waktu ini kemudian karena cuma percobaan, selesai begitu aja. Kemudian di follow up melalui peraturan Kominfo nomor 22 tahun 2011, yaitu tentang penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial. Dasar itu kemudian Kominfo kemudian melakukan lelang frekuensi untuk pengelolaan infrastruktur yang kemudian disebut sebagai multiplexing. Itu sekitar 2012. Jadi kami mengikuti TV digital ini betul-betul cukup lama, endurance-nya, semangatnya itu naik turun. Naik, terus kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, di 2012 kemudian, 2012, kami mengikuti dari Media Group, kemudian ikut. Seluruh grup-grup besar ikut. Yang dilelang frekuensinya itu adalah untuk pengelolaan multiplexing di Jawa dan Kepri. Prosesnya lancar, peminatnya banyak, dengan syarat yang cukup ketat. Syarat cukup ketat itu seperti kemudian garansi banknya itu, garansi proyeknya sendiri, minimal 30% dari jumlah investasi. Jadi besar sekali. Yang kedua, diwajibkan juga oleh pengelola multiplexing membangun dengan SLA 97% kalau nggak salah. Jadi cuma bisa ada blank spot 3%. Kemudian persyaratan berikutnya harus equal treatment. Jadi walaupun umpamanya Metro TV pemegang multiplexing, kemudian Metro TV pakai dengan sewa 10 juta, yang lainnya sama 10 juta. Itu kewajibannya. Yang berikutnya lagi, kewajiban berikutnya adalah investasi yang cukup besar dan harus berjalan paralel. Hitungan kami itu akan kembali kalau dengan rate waktu itu yang dikeluarkan oleh Kominfo bisa sampai 15 tahun baru investasi itu kembali. Gitu. Perjalanan terus, kalau mengikuti roadmap yang ada waktu itu dikeluarkan, mestinya tahun 2018 kita semua sudah digital. ASO yang ditetapkan waktu itu adalah tahun 2018. Jadi tahun 2012 itu Jawa dan Kepri semuanya tercover digital. Kemudian 2013-nya Sumut dan Kaltim. 2014-nya Sumatera dan Kaltim. 2015-nya Sulawesi. 2016-nya Kalsel, Sulawesi, 17 Maluku, dan Papua, 2018 switch off. Sangat rapi sebenarnya. Tapi seperti kita ketahui, terjadi kemudian dinamika regulasi dan seterusnya, sampai kemudian kita terkatung-katung sampai hari ini. Tahun 2016, kami sebagai praktisi, sebagai salah satu penyiaran di Indonesia, mewajibkan kami tahun 2016 itu untuk merubah seluruh infrastruktur kami menjadi digital. Jadi periode 2016-2017,
kami harus meremajakan seluruh proses penyiaran menjadi digital. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, teknologinya obsolete. Pilihannya adalah kita migrasi. Jadi yang saya maksud digital di sini bukan penyiarnya, tapi prosesnya. Teknologinya obsolete. Kamera itu kalau kita beli analog dengan beli yang HD, itu sudah jauh lebih murah yang HD. Yang kedua, yang lama kalau rusak, kalau kita mau perbaiki, spare part itu sudah nggak ada di lapangan. Itu 2016 kondisinya. Jadi banyak kanibal, atau kemudian kita ini. Kemudian kita memutuskan untuk merubah seluruhnya. Mulai dari kamera, mulai dari alat edit, ingest, studio, seluruhnya kita rubah. Walhasil mulai dari proses awal sampai kemudian menjadi konten, disiarkan, itu sudah HD. Kemudian kita mengklaim di layar sebagai Full HD. Nah, yang menjadi kemudian masalah, di rumah pun juga sudah siap. Karena Smart TV saat itu juga sudah mulai dipakai di rumah. Jadi mulai dari processing-nya sampai proses menikmatinya itu sudah digital. Itu 2017-an. Investasi sedemikian besar kita keluarkan, tapi walhasil di rumah dinikmatinya secara analog. Karena kemudian transmisinya belum digital gitu. Karena keterkendala sama proses aturan yang harus kemudian merubah ASO-nya itu migrasi ke digital. Nah, ini terus berjalan sampai sekarang. Jadi kalau ditanya kesiapan kami untuk digital, dari sisi content provider, kami sudah sangat siap. Karena seluruh infrastrukturnya sudah digital. Dari sisi multiplexing, pengelola infrastruktur, kami pun juga sudah siap. Ada 72 titik hari ini transmisi kami siap untuk segera mengudara untuk menggunakan frekuensi digital. Nah, tinggal kemudian kick off-nya, kapan itu switch off-nya harus dilaksanakan. Periode ini kita lagi melakukan periode simulcast yang tadi disebutkan oleh Pak Ramli, di mana dua-dua frekuensi itu bisa berjalan, analog dan digital. Jadi seperti contohnya Metro TV, bisa dinikmati di frekuensi analog, dan bisa juga dinikmati di frekuensi digital. Baru tadi, alhamdulillah kami meluncurkan satu channel, Magna Channel, untuk bisa dinikmati di digital terestrial. Kami sudah ada izin prinsip, sekarang lagi proses untuk izin tetapnya. Kenapa kami mulai seperti ini? Agar kemudian ada yang memulai bahwa TV digital terestrial sudah harus saatnya dimulai segera gitu. Karena daripada saling menunggu satu sama lain, kami memulai ini. Bebannya tidak ringan, karena meluncurkan ini kita membutuhkan investasi, dan juga yang kedua, mengajarkan penonton bagaimana menikmati TV digital. Kemudian yang ketiga, menjelaskan TV digital itu apa. Ini juga problem, karena sosialisasi ini tadi disampaikan beberapa negara bahkan sampai 7 tahun. Tapi kita duluan aja melaksanakan, prakteknya kita jalan sambil kemudian melakukan sosialisasi. Karena kita tahu di proses-proses terakhir, tadi Pak Ramli sampaikan, tinggal berapa negara yang belum melakukan migrasi. Artinya sebenarnya ini sudah common seluruh dunia. Kita yang terakhir, agak terakhir, tapi insya Allah ini bisa kemudian cepat menyesuaikan dengan yang depan. Apalagi di sekitar kita, Asia Tenggara, itu semua sudah migrasi ke digital. Itu dari sisi bisnisnya. Hari ini momentumnya juga sebenarnya hampir sudah lewat kalau kita ngomong televisi digital. Kita sudah 5K sudah masuk, kemudian TV OTT juga sudah luar biasa. Kemudian streaming juga udah luar biasa. Akhirnya kualitas digital yang tadi dalam processing itu bisa dinikmati melalui over the top, TV kabel, maupun TV satelit. Tapi tidak melalui digital terestrial. Akhirnya ini kehilangan momentum,
untuk menjadikan digital terestrial sebagai salah satu pionir untuk deliver program. Tadi juga disinggung era disrupsi. Media salah satu sektor yang terkena disrupsi cukup masif. Digital bisa menjadi salah satu solusi sebenarnya frekuensi digital ini. Saya ambil contoh, karena dengan dibukanya frekuensi digital, artinya apa? Memicu lokal-lokal konten baru untuk hadir. Dengan adanya digitalisasi terestrial, para pemain baru untuk TV, pemain baru di industri TV tidak perlu melakukan investasi yang cukup besar. Mereka tidak perlu melakukan investasi tower, mereka tidak perlu melakukan investasi antena, tidak perlu melakukan yang lain-lain, cukup kemudian menyewa kanal di multiplexing, bahkan kalau perlu cuma ruko, tapi kemudian mereka bisa kemudian berkontribusi dalam bidang siaran untuk daerahnya masing-masing. Jadi kalau umpamanya nih, di daerah salah satu tadi Magna Channel kami siarkan juga di Nunukan. Di Nunukan itu berarti kami kelola satu multiplexing di situ, isinya Metro TV, Magna Channel, dan ada beberapa, 3. Kalau kemudian di situ juga lahir TV-TV yang kemudian memberikan kontribusi buat daerah, mereka bisa langsung masuk dan dinikmati oleh daerah sekitarnya. Yang kedua, pertarungan konten yang tadi Pak Agung sampaikan, dari negara tetangga maupun kita juga kemudian bisa lebih bersaing. Kalau hari ini, kemungkinan para pemirsa yang daerah itu, kalau membandingkan kualitas analog dari Indonesia dengan digital dari negara tetangga, mereka bisa meninggalkan konten kita, kemudian menikmati yang lebih kualitasnya lebih baik, secara teknis bahkan secara konten. Walhasil diseminasi informasi, apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini, degupnya dan segala macam tidak bisa dirasakan di daerah-daerah perbatasan. Dari sisi kreativitas juga pasti akan lebih banyak. Jadi kita akan, nah ini tergantung lagi. Investasi yang sudah kita keluarkan tadi tidak dimulai sedemikian lama. Nah, kami sangat berharap ini segera dimulai. Karena begitu dimulai, perhitungannya itu sudah mulai jalan gitu. Karena investasi ini harus balik modal. Nah, saran kami kemudian buat pemerintah kalau bisa, yang sudah ditetapkan kemarin, ini tetap berjalan. Kemudian yang berikutnya, yang belum digelar infrastrukturnya, itu kemudian bisa menggunakan pola yang silahkan diatur sedemikian rupa untuk kebaikan masyarakat. Karena pasti ada daerah-daerah yang berbeda. Daerah Jawa pasti berbeda dengan Sulawesi. Sulawesi pasti berbeda dengan Papua. Papua dengan luas segitu besar, dengan jumlah penduduk cuma 4 juta, itu nanti menjadi juga masalah untuk penyamarataan informasi dan frekuensi digital. Jadi yang sudah ready sekarang, itu bisa sudah dimulai untuk dibuka. Nah, berikutnya bagaimana dengan frekuensi-frekuensi kanal-kanal yang kemudian kosong. Dari 72 titik yang kami kelola itu, tidak semuanya itu diisi oleh TV. Banyak daerah, umpamanya kita contoh daerah-daerah yang ekonominya menengah atau bahkan kecil, Dati 2 dan seterusnya. Tapi di situ pun digelar frekuensi digital. Bagaimana pemanfaatannya? Nah, kami juga berharap aturan berikutnya itu tidak hanya diperuntukkan untuk penyiaran, tapi diperuntukkan juga untuk platform lain, fungsi lain. Jadi seperti dibuka juga untuk data, kemudian tadi juga mungkin early warning system, pendidikan, radio, bahkan nanti bisa hadir ISP, Internet Service Provider. Jadi optimum di situ, dan ini bisa menggerakkan ekonomi. Karena kalau dibatasi hanya untuk penyiaran frekuensi digitalnya, tidak seluruh daerah kemudian bisa mengisi itu dengan TV. Jadi kami berharap sekali
ini bisa segera migrasi ke digital sama dengan yang lainnya. Cuma memang tantangannya ada beberapa titik yang peminatnya luar biasa. Umpamanya daerah Jawa, itu pasti peminatnya, TV-TV-nya itu akan luar biasa banyak. Ini yang menjadi soal dengan beberapa kawan dari TV-TV existing. Karena akan mengganggu demand supply dan kue iklan yang sudah berjalan. Bisa tergerus dengan pemain-pemain baru yang tidak terkontrol. Tapi tidak adil juga buat daerah-daerah yang belum ada TV sama sekali gitu. Jadi yang perlu untuk ini adalah sebuah studi atau analisa keekonomian dari setiap wilayah, berapa yang pas lembaga penyiaran di wilayah itu gitu. Sesuai dengan kebutuhan dari daerahnya masing-masing. Jadi mungkin bukan dibatasi Pak Agung, tapi diatur, di-manage. Kalau dibatasi Pak, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Magetan, yang ada di Papua, yang ada di Ambon, di Sangiheta Laut, mereka nggak bisa kemudian menikmati digital. Biarkan itu tumbuh secara alamiah, tapi kemudian dibuatkan sebuah studi kelayakan. Oh di sini nih, di Morowali maksimum 8 lembaga siaran gitu, LPS. Sisanya boleh kemudian berkreasi menjadi apa, radio, apa segala macam. Jadi kalau bisa itu bukan dibatasi, tapi diatur. Nah, ini penting sekali karena juga supaya tidak memboroskan frekuensi. Kalau sekarang kan mungkin buat pemahaman, tadi belum disebut, kalau ada 12 TV nasional, berarti ada 12 frekuensi yang digunakan. Sementara kalau kita memakai digital, bahkan kalau didempetin dia menjadi MP4, lebih kecil lagi, satu frekuensi itu bisa sampai 12 channel. Bayangkan dengan sekarang 12 frekuensi digunakan oleh 12 channel. Tapi kalau satu frekuensi bisa digunakan 12 channel, kita sudah boleh bermimpi segera merealisasikan 5G. Karena frekuensi itu adalah frekuensi yang paling seksi buat 5G. Smart TV yang ada di rumah juga, itu menjadi percuma karena sekarang menikmatinya analog. Dan saya rasa hari ini TV keluaran 2016 ke atas, semuanya juga udah disupport oleh DVB-T2 gitu, untuk mensupport digitalisasi. Jadi ini saya rasa pentingnya bersinergi, semuanya udah siap. Saya rasa seluruh lembaga swasta, lembaga penyiaran swasta, sudah siap untuk migrasi ke digital. Karena processing di dalamnya semua sudah digital. Tinggal kemudian, kayak tadi kata Pak Agung, apakah 2 tahun kita melakukan switch off, seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Omnibus Law tadi, Cipta Kerja, atau kemudian 5 tahun. Kekhawatirannya sebenarnya lebih pada pengaturan jumlah pemain di penyiaran gitu. Kalau ini bisa kita selesaikan, saya rasa mungkin tidak 2 tahun. Begitu ini disepakati, bisa langsung diatur bahkan lebih cepat. Karena ini bukan pilihan, ini keniscayaan. Tahun depan kita ada Piala Dunia 2020, Piala Dunia Junior. Mungkin ada GP dan lain-lain. Fokus negara-negara itu ke sini semuanya. Dan apabila kemudian kita masih analog sementara TV-TV itu semua sudah digital, itu juga menjadi problem. Belum synchronize dengan negara-negara tetangga yang lainnya. Mungkin ini secara teknis nanti bisa dikasih pencerahan juga gitu. Ini mungkin dari sisi bisnis yang bisa saya sampaikan. Sebagai penggerak ekonomi jelas, itu sudah disampaikan. Efisiensinya juga jelas. Baik sebagai kanal maupun sebagai pengelola multiplexing maupun sebagai content provider. Itu dari sisi bisnis. Begitu mungkin Mbak Heni sebagai pembuka. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Mirdal atas paparannya. Ini masih ada satu narasumber. Sementara sebelum kita lanjut kepada Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi absensi, karena tadi banyak sekali permintaan untuk memberikan materi webinar pada sore hari ini. Jadi saya sudah minta izin kepada para Bapak narasumber dan akan segera kita kirimkan. Begitu Bapak Ibu peserta mengisi link absensi yang sudah kami berikan di chat room. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita akan lanjut kepada paparan dari Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Dekan Fikom Unpad dan Ketua Umum ISKI Pusat. Kepada Pak Dadang kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Eni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita semua yang saya hormati, senior saya Prof. Ahmad Ramli dari Kementerian Kominfo, Mas Agung Supriyo, sahabat saya, Ketua KPI Pusat, Pak Mirdal Akib, CEO Media Group, Mbak Heni, dan tentu semua teman-teman yang ada di sini, termasuk Pak Jaki, Pak Andi, gitu ya. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu. Nah, enaknya pembicara terakhir itu sebagian materi sudah ada. Walaupun saya juga lihat bahwa cukup menarik dan cukup lengkap ya dari sisi regulasi atau kebijakan, rencana dari KPI juga, dari kementerian, dan apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh tanda petik ya pelaku digitalisasi televisi yang akan datang. Baik, terima kasih. Ini judul yang saya bawakan, Peluang dan Tantangan Siaran Televisi Digital di Indonesia, Kepentingan Bersama. Ini harapannya menjadi sebuah upaya kita bahwa digitalisasi ini tentu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan semuanya happy, harusnya begitu ya. Semuanya kepentingannya terpenuhi begitu. Itu harapan dari apa yang ingin saya sampaikan di sini. Tapi tentu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ada beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh terutama pengambil kebijakan atau bahkan masyarakat sekalipun. Ya, kita tahu bahwa kalau digital is new normal media. Jadi kalau sekarang ya harusnya udah digital gitu ya, walaupun kondisi saat ini kita tahu bahwa televisi kita masih belum masuk ke era itu begitu. Terutama misalnya termasuk juga masyarakat masih banyak yang menggunakan televisi analog begitu ya, dan untungnya siaran terestrial analog aja kan masih ada begitu. Tapi sebagian masyarakat banyak yang tidak tahu sebetulnya tentang analog dan digital itu. Sebagian masyarakat misalnya sekarang ada yang jualan televisi ya, ada yang jualan televisi menggunakan mobil bak terbuka gitu ya, gitu kayak kaki lima lah gitu ya, kaki lima. Televisinya bagus bentuknya dan murah begitu ya, murah. Nah, masyarakat lihatnya murah gitu, bentuknya bagus, padahal televisinya sudah bukan televisi yang digital ready. Artinya masyarakat harus mengeluarkan lagi uang gitu, untuk bisa menikmati nantinya jika siaran digital ini berjalan. Ini masalah sosialisasi, nanti akan saya sampaikan soal itu. Nah, ini biasa kita tahu bahwa ternyata banyak hal yang bisa merubah sistem, kalau bahasa saya lengkap, sistem komunikasi gitu. Banyak hal yang bisa mengubah itu, mulai dari perubahan tatanan ideologis, politik, ekonomi, termasuk juga perubahan-perubahan lingkungan lainnya, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak hal yang bisa merubah perilaku kita. Bisa banyak hal yang merubah bisnis kita karena perubahan teknologi informasi dan komunikasi. Tentu sistem komunikasi juga di kita sangat berubah karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Nah, saya ini merangkum saja supaya tidak terlalu banyak slide begitu ya. Saya ingin menampilkan kira-kira judulnya itu harmonisasi digitalisasi di Indonesia. Tentu pertama saya ingin menyampaikan bahwa di sini ada kepentingan nasional. Tadi disampaikan oleh Prof. Ramli, ada kepentingan nasional yang harus dijaga. Baik dari kepentingan kedaulatan, kepentingan ekonomi negara, atau kepentingan ruang publik gitu ya. Yang ini memang harus menjadi concern awal dan concern utama gitu ya, tanpa mengurangi kepentingan atau concern yang lain gitu ya, karena yang lain juga sama-sama pentingnya. Tapi kalau kita lihat gitu dari setidaknya saya melihat misalnya bagaimana tadi Pak Mirdal menyebutkan bahwa hampir semua lembaga penyiaran di Indonesia atau bahkan mungkin semuanya sudah siap untuk masuk ke era digital begitu ya, produksinya sudah digital dan sebagainya.
Nah, termasuk juga kan ini berkaitan dengan televisi ini kan tantangan bisnisnya kan tidak mudah gitu ya. Berlanjutan dari televisi ini juga harus menjadi concern bersama begitu ya. Concern, termasuk juga concern masyarakat juga gitu. Termasuk juga kalau masyarakat kan ingin berlanjut televisinya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Apalagi lembaga penyiaran tadi disampaikan oleh Pak Mirdal tadi sudah ada yang investasi yang cukup besar begitu ya dalam melakukan proses digitalisasi gitu ya, termasuk lelang yang tadi diceritakan gitu ya. Pada tahun berapa tuh 2009 ya, 2009 kalau nggak salah. Nah, oleh karena itu tampaknya ini harus betul-betul kuat bagi saya. Ini adalah bagaimana peran nanti pemerintah atau regulator yang tadi Pak Ramli sudah menyiapkan konsep-konsepnya begitu ya, konsep-konsepnya secara optimal begitu ya. Bagaimana bisa dijalankan, tentu dengan regulasi atau aturan yang sangat kuat. Pada saat digitalisasi itu mau dijalankan oleh Kementerian Kominfo pada saat itu memang termasuk KPI, waktu saya masih di KPI waktu itu saya mengingatkan kayaknya di Undang-Undang Penyiaran belum diatur deh soal digital itu gitu ya. Yuk kita kuatkan gitu apa aturannya dulu begitu ya, sehingga nanti tidak ada yang menggugat, mengisu, kemudian nanti gagal proses yang sudah dijalankan atau terhambat proses yang sudah dijalankan. Jadi tata kelolanya juga mungkin tampak harus kuat lebih dahulu begitu ya. Nah, digitalisasi ini juga dari sisi lain ini bisa memperkuat atau memperluas teknis bagi tidak hanya yang sudah ada sekarang, yang sekarang bisa berlanjut, bisa bertahan, syukur-syukur bisa bisa naik begitu ya revenue-nya begitu ya. Walaupun tentu dengan kompetisi yang makin ketat, tidak hanya sesama televisi tapi juga dengan media-media lain, ini juga perlu support yang sangat kuat begitu ya. Tapi paling tidak digitalisasi ini bisa membuka tadi kesempatan perluasan pada siapapun untuk memiliki selama memenuhi persyaratan. Karena setahu saya tetap bahwa siapapun yang menjadi orang yang ingin atau badan hukum yang ingin mendirikan lembaga penyiaran adalah harus orang atau badan hukum yang fit and proper gitu untuk menjalankan bisnis itu, dan itu disyaratkan di dalam undang-undang gitu ya. Ya bagi kami di lingkungan akademisi, lingkungan kampus, sekarang ini banyak tuh mahasiswa-mahasiswa kami di S1, S2, S3, kajiannya tentang digitalisasi televisi gitu, digitalisasi penyiaran begitu. Banyak sekali, mungkin Mas Agung atau Pak Ramli sendiri gitu, banyak didatangin oleh para mahasiswa yang sedang membahas. Salah satunya tentang dinamika regulasi digitalisasi ini sendiri gitu kan ya. Seingat saya pemerintah sempat menetapkan ASO itu kapan gitu ya. Sekarang ini kan tadi kalau di paparannya Pak Ramli itu juga kan merah tuh, belum tahu mau kapan ya gitu ya. Belum ditetapkan kan begitu. Artinya ini menjadi sebuah uncertain condition gitu ya yang perlu kita pikirkan bersama begitu ya, sehingga pada posisi ketidakpastian ini kan nggak enak gitu. Ketidakpastian ini bisa menimbulkan disorientasi gitu kan. Kalau disorientasi kan ini berat bagi kita semua, kerugian bagi kita semua. Dan ujungnya tentu kita berharap bahwa publik pada posisi yang ujungnya nanti bisa diuntungkan begitu. Dan saya yakin dengan modal sosial yang ada, semua teman-teman di lembaga penyiaran, pemerintah, kelompok-kelompok yang lainnya ini bisa bekerja sama untuk menciptakan harmonisasi digitalisasi yang ada. Nah, kalau dari sudut pandang saya, digitalisasi televisi ini, ya kita tahu aspek-aspeknya. Ini mungkin lebih dari ini ya, aspeknya ada teknologi. Nah, tapi memang political will ini menjadi sangat kuat gitu ya untuk menetapkan kapan digitalisasi ini berjalan, kapan ASO ini harus dijalankan. Karena banyak hal yang diawali dari political will ini. Tentu political will dibungkus dengan
regulasi yang ada, kemudian dipikirkan bisnis modelnya, bagaimana dampak atau kepentingan publik seperti apa. Nah, kemudian dalam konten activity ini kan pasti teman-teman juga akan melihat sebagai sebuah peluang, akan berubah biasanya, begitu berubah sistemnya, berubah regulasinya, atau bahkan berubah minat, kebiasaan masyarakat pun, penonton pun, ini akan merubah bagaimana konten itu dibuat, gitu ya. Nah, kalau saya lihat dari segi piramida digitalisasi itu, tadi Pak Mirdal juga menyebutkan produksinya sudah sangat digital, gitu ya. Pemancarnya sudah siap digital, gitu ya. Bahkan masyarakat sebagian sudah memiliki televisi dengan digital smart TV lah, gitu ya, HD TV dan segala macamnya, begitu ya. Nah, tapi ya ini, gitu ya, kapan ini mulai dijalankannya digital transmission ini, kan begitu. Walaupun kita sekarang kan masih menjalankan uji coba ya. Saya nggak tahu Magma TV ini kan menggunakan sekarang ini kalau bersiaran ini udah bersiaran belum Pak Mirdal? Kalau sudah bersiaran ini menggunakan alokasi uji coba atau apa begitu ya? Karena kan seingat saya ya, koreksi kalau saya salah mungkin Mas Agung atau Pak Ramdi, kan konteksnya masih uji coba tuh dulu tuh ya, dibuat TVRI, kemudian bisa digunakan oleh siapapun kan begitu ya. Nah, ini peluang sebetulnya sehingga digitalisasi itu sudah tidak bisa dibendung dalam hampir semua aspek penyiaran. Tentu masyarakat juga begitu. Saya ada di rumah ada beberapa televisi, ada yang analog, ada yang kemudian digital. Terus yang satu yang ada digitalnya ya tentu sangat beda gitu ya, melihat misalnya Metro TV, CTV, TV One dan sebagainya. Yang analog dengan yang digital lebih jernih yang digital. Itu keuntungan secara view-nya begitu ya. Itu penting kalau menurut saya bagi masyarakat begitu ya. Nah, kemudian ini oleh karena itu saya berharap bahwa digitalisasi televisi sebagai sebuah kebijakan ini segera diluncurkan gitu ya, tentu dengan dukungan regulasi yang kuat begitu ya. Kalau dilaksanakan memang kelihatannya akan dalam operasionalisasinya, dalam implementasinya akan dilaksanakan secara gradual juga kan begitu ya. Gitu mungkin ada di kota besar dulu atau di mana dulu kan begitu, tidak semuanya bisa berjalan. Tapi paling tidak dengan dimulai dan kemudian menetapkan kapan ASO-nya begitu ya, itu sebagai sebuah komitmen kita bersama. Saya nggak mengatakan keberanian, tapi komitmen kita bersama gitu untuk oke, ASO-nya mau berapa nih? 2022, 2023, atau kapan begitu ya? Atau 2021 bahkan mungkin ya gitu. Nah, tapi juga perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana masyarakat terus di-treat gitu ya, diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang digitalisasi televisi. Ya tadi paling tidak gitu. Udah kalau bisa jangan beli lagi televisi yang tidak digital ready gitu kan, gitu ya. Gitu. Ini penting gitu bagi masyarakat. Kata Mas Agung tadi jangan sampai nanti kalau kita menjadi negara yang menerima gadget-gadget yang sudah tidak bisa dipakai di negara lain, kita jadi sampah. Nah, udah begitu masuk di kita, sampahnya di mana? Ada di rumah-rumah begitu ya. Ada di rumah-rumah masyarakat yang tidak paham tentang antara analog dengan digital. Tahunya dia televisi aja begitu. Kebayang apalagi yang baru pertama punya televisi begitu. Ya, nah saya berpikir juga kalau terlambat lagi digitalisasi televisi dan penyiaran ini, ya bagi saya ini bukan normal lagi gitu. Tadi Pak Mirdal, kita udah terlambat, udah ketinggalan nih, karena pesaingnya bahkan delivery konten saja sudah menggunakan OTT begitu ya. Nah udah ketinggalan, makin tertinggal lagi. Udah nggak normal lagi, udah nggak normal, tertinggal lagi, kan begitu ya. Nah, oleh karena itu juga ini menjadi penting bagi masyarakat bisa memberikan kesempatan pemanfaatan, tadi sudah disampaikan, pemanfaatan lebih luas kanal digital bagi kepentingan negara dan masyarakat, bagi kepentingan kepentingan pendidikan, kepentingan kebencanaan,
dan lain-lain. Terakhir, saran saya sih, mari kita buat gerakan bersama begitu. Digitalisasi ini pertama menjadi gerakan politis begitu ya. Gerakan politis tentu tadi dengan berbagai kebijakannya di DPR, saya sih mendengar kasus gitu ya soal digital, soal undang-undang penyiaran saja. Ini sebetulnya ya tentu nggak salah juga sih, karena saya juga belajar dari Pak Ramli gitu ya, politik hukum gitu ya, kemudian hukum, ekonomi hukum begitu ya. Dalam pembuatan sebuah undang-undang itu, disitulah bertarungnya berbagai kepentingan. Ada yang tidak puas terhadap sebuah pasal di dalam sebuah undang-undang, di rancangan undang-undang, maka bisa saja sangat mungkin melakukan langkah-langkah lobby atau apapun yang mengakibatkan regulasi itu terlambat atau bahkan tidak jadi lagi begitu ya. Ya, beberapa minggu yang lalu saya diskusi di IBF ya, Indonesian Broadcasting Forum ya, sebagian besar adalah alumni KPI begitu ya. Kita membahas tentang bahwa undang-undang penyiaran sudah menjadi prioritas begitu tahun ini gitu kan ya. Baru kemudian beberapa minggu kemudian ya sudah tidak lagi gitu ya. Sudah tidak lagi begitu kuat gitu politik hukum, termasuk juga politik hukum penyiaran begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak segera tidak serta-merta maksud saya mengorbankan banyak hal yang perlu diselamatkan gitu, termasuk juga digitalisasi televisi ini. Kemudian gerakan kultural ini sebetulnya termasuk juga gerakan publik adalah bagaimana kita nanti membiasakan digitalisasi itu ya memang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari gitu yang patut kita hadapi, patut kita jalankan menjadi biasa dan kita tidak ketinggalan, tidak menjadi setback, menjadi manusia yang purba bahasanya begitu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita buat gerakan digitalisasi ini, tentu dari publik, harapannya adalah kepentingan publik yang tidak diabaikan. Gerakan-gerakan ini adalah gerakan-gerakan yang tentunya diharmonisasi secara bersama-sama. Barangkali itu dari saya, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan, Bu Heni dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang atas paparan atau presentasinya yang sudah sangat komprehensif juga. Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui chat room kepada saya. Ini mungkin saya mohon perkenan kepada Bapak narasumber untuk bisa menjawab ya. Tapi mungkin karena waktu yang tidak terlalu banyak, kita ada beberapa yang akan saya skip juga ya, karena memang hampir mirip. Tapi ada pertanyaan yang mungkin sama ya, kita sama-sama pikirkan dari Ibu Berry Hermawati kalau nggak salah. Mungkin mohon izin kepada Pak Prof. Ramli, boleh dijawab. Kira-kira kapan Pak ini kita ASO, apakah perlu didorong dari pemerintah, diberikan sebuah atau diterbitkan sebuah PP ataupun Perpu terlebih dahulu Pak? Karena kita sudah dengar dari tadi, sudah lama kita bincangkan, tetapi belum ketuk palu terus. Jadi mungkin kami minta sedikit gambaran dari Prof. Ramli. Gitu. Silakan Prof. Baik Mbak Heni, jadi pemerintah bukannya tanpa usaha memang untuk ASO ini, dengan tadi Pak Mirdal sudah menyampaikan sejarahnya begitu rupa dari mulai adanya peraturan menteri dan lain-lain, itu sebetulnya seharusnya ASO waktu itu sudah bisa dilaksanakan. Tapi karena ada gugatan di Mahkamah Agung, ya sampai ke Mahkamah Agung, dan kemudian putusannya mengatakan bahwa untuk perubahan yang sangat signifikan ini memerlukan undang-undang, maka kami menafsirkan bahwa ASO itu hanya bisa dilakukan melalui regulasi dari undang-undang. Nah ini, jadi kita menunggu undang-undang. Nah, apakah upaya yang dilakukan ini ada, mengingat macetnya terus dari RUU penyiaran ini nggak sampai ke kita, maka Kominfo mengambil inisiatif memasukkan masalah ASO ini ke dalam RUU Omnibus Law. Nah, jadi sekarang RUU Omnibus Law sudah dibahas di DPR. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa masuk ke
pembahasan klaster penyiaran. Nah, kalau itu ada, kita nggak usah nunggu undang-undang penyiaran sebetulnya. Karena dengan undang-undang Omnibus Law itu, masalah ASO di cut off langsung di situ. Artinya 2 tahun setelah undang-undang berlaku, dia langsung berlaku. Apakah perlu perpu atau tidak? Menurut kami, itu tentunya adalah kewenangan sepenuhnya Presiden ya. Tapi dari sisi Omnibus Law, karena ini sudah jalan, kami tunggu ini. Walaupun undang-undang penyiaran kemarin di take out dari prioritas 2020 ini, tapi kami berpegang pada undang-undang Omnibus ini. Upaya lainnya apa? Yaitu tadi simulkas. Oleh karena itu dikeluarkanlah peraturan menteri yang mendorong untuk orang bisa memanfaatkan secara simulkas dulu. Karena kalau simulkas kan tidak ASO, tetapi sudah membiasakan orang bergerak ke sana, industri juga sudah bisa memanfaatkan apa yang diinvestasikannya, walaupun masih bersamaan dengan analognya. Tapi kepentingan yang sangat urgent dari negara untuk mengambil frekuensi belum bisa dilakukan kalau ASO-nya belum terjadi. Nah, tapi proses migrasi ke digitalnya sudah berjalan terus dengan simulkas ini. Jadi ini di satu sisi ada policy pemerintah untuk kesejahteraan publik, untuk kebaikan-kebaikan, tapi di sisi kita masih menunggu legislasinya memang. Seperti itu. Saya kira Pak Mirdal juga tahu persis ini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Ramli. Mungkin Pak Mirdal ingin menambahkan sedikit mungkin Pak Mirdal? Jadi itu mungkin kita perlu cari cara sambil paralel kemudian pembahasan dari Undang-Undang Cipta Kerja dibahas di DPR. Karena tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Dadang bahwa tidak ada poin untuk kembali itu hampir nggak ada, karena dari segala aspek memang semua sudah tersedia. Tinggal mungkin itu apa yang bisa disiapkan saat ini tanpa menunggu kemudian peraturan ASO-nya dikeluarkan, itu mungkin sudah bisa untuk segera direalisasikan gitu loh. Umpamanya peraturan tentang simulcast, atau kemudian dibukanya situasi kondisi untuk memungkinkan digitalisasi itu berjalan. Umpamanya dari segala sektor, karena ini harus mulai dijalankan, termasuk umpamanya sosialisasi tentang digitalisasi itu apa. Jadi kita jangan kemudian menunggu ASO-nya selesai, baru kemudian kita melakukan sosialisasinya gitu. Jadi dari sekarang masyarakat mulai diberikan informasi bahwa digitalisasi itu apa, kemudian bagaimana cara mengaksesnya, benefit apa yang nanti akan ditambahkan, untuk bisnis itu kemudian efeknya seperti apa. Jadi begitu ASO-nya ditentukan, diputuskan, seluruh infrastruktur yang mendukungnya pun sudah siap. Termasuk lintas kementerian. Umpamanya dari Kementerian Perindustrian juga sudah mulai membuat peraturan bahwa tidak ada lagi produksi TV analog. Kemudian dikeluarkan juga peraturan tentang harus diproduksinya set-top box lokal. Karena saat ini memang lokal, tapi raw materialnya semua dari luar. Bayangkan kalau set-top box itu diberikan untuk pengelolaannya oleh SMEA atau SMK. Atau kemudian sama kayak ini, karena teknologinya sebenarnya cukup sederhana. Jadi banyak sekali. Jadi ini semua bisa dipersiapkan dulu, kemudian begitu sudah ditetapkan, ini memang kita benar-benar sudah siap. Itu mungkin yang, karena ini lintas kementerian, nggak bisa cuma Kominfo sendiri, tidak bisa juga, jadi seluruh sektor ini harus mendukung. Yang paling dibutuhkan hari ini adalah sosialisasi, literasi tentang apa itu digitalisasi. Itu mungkin, Mbak Heni. Iya, Pak Mirdal. Mungkin menambahkan sedikit, Pak. Tadi pertanyaan Prof. Dadang tentang hari ini peluncuran Magna Channel itu memakai channel uji coba atau bagaimana, Pak Mirdal? Silakan, Pak. Ya, kita menggunakan izin prinsip, Pak Dadang. Setelah ini siaran, kami berharap segera dilakukan EUCS untuk kemudian dikeluarkan izin tetapnya. Jadi itu yang kita pakai sebagai dasar. Memang tidak bisa komersil, tapi kita harap ini bisa menjadi, harus ada push factor,
Mudah-mudahan ini bisa menjadi push factor dari segitu besar ekosistem yang ada. Mudah-mudahan ini bisa menarik keluar sebagai poin start untuk kemudian kita memulai. Kami siap memakai media yang ada di bawah Media Group untuk menjadi ajang mensosialisasikan digitalisasi itu apa. Sambil menunggu kemudian switch off-nya, termasuk diskusi, termasuk pemaparan, supaya kemudian masyarakat bisa betul-betul tahu bahwa isu ini tuh sudah sangat mendesak. Memang kalau dibawa ke ruang publik, ke DPR, ini bukan isu seksi. Karena tidak mengganggu kepentingan perut, tidak mengganggu kepentingan yang lain-lain. Jadi hilang karena perlu pemahaman yang mendalam. Jadi memang kalau dijadikan prioritas jadinya terus saja sampai sekarang 2020 gitu. Iya. Baik, Pak Mirda, terima kasih. Saya lanjut kepada pertanyaan ini ada beberapa yang mirip ya. Ini dari Ibu Dewi, dari Suskaryau UIN. Ini untuk Pak Agung nih, Pak Agung. Karena memang tentang etika konten, begitu media ini sudah digital, ya, konten-konten itu kadang tidak mengedukasi masyarakat begitu. Apakah KPI juga menjalankan fungsi kontrol di media digital begitu, Pak Agung? Silakan. Ya, ini tentunya digital terestrial ya. Kalau digital internet, ya saya sebut YouTube, Netflix memang masih belum kewenangan KPI. Tetapi kalau digital terestrial, ini memang ya harus diberlakukan seperti TV pada umumnya, karena dia bersiaran memakai frekuensi dan bersiaran di ruang publik. Tentunya kami punya pedoman P3 SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, Ibu Dewi bisa download di website KPI, www.kpi.go.id. Itu ada norma-norma yang harus ditaati oleh televisi. Nah, kalau ada yang Ibu melihat di televisi tayangan yang melanggar, Ibu bisa mengadukan ke KPI. Bisa lewat email, bisa lewat Instagram, atau medsos KPI. Itu kalau ada identitas jelas, kami akan tindak lanjuti. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Agung. Ini juga ada beberapa dari Pak Hari Setiawan juga dari Riau, juga bertanya yang hampir mirip ya. Tapi mungkin mohon sedikit informasi dari Pak Prof. Ramli, untuk siaran digital melalui OTT, untuk regulasi dan pengawasan kontennya, apakah Kominfo juga akan mengatur, Pak? Jadi begini, yang sepanjang semua TV yang menggunakan izin dari Kementerian Kominfo, pemerintah tentunya dia berada di bawah pengawasan KPI. Tapi kan sekarang itu di luar TV itu ada juga yang namanya streaming, ada yang lain-lain. Itu yang sekarang kan lagi digugat di Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan demikian sebetulnya kita masih melihat perkembangan ini bagaimana Mahkamah Konstitusi memutus, ya. Tapi seluruh yang terestrial, baik digital maupun analog, kan itu tunduk pada Undang-Undang Penyiaran. Kalau tunduk pada Undang-Undang Penyiaran atau Undang-Undang Omnibus nanti yang disahkan, ya otomatis dia akan tunduk juga pada pengawasan KPI. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dan Pak Aswin Budianto bertanya ini, ada tanda tanya besar. Apakah masyarakat itu sudah bersedia mengganti pesawat TV analog ke digital, Pak? Karena STB baru yang harganya kurang dijangkau oleh masyarakat ini dan belum adanya sosialisasi. Mungkin tadi yang usul dari Pak Dadang untuk ada sosialisasi tentang digitalisasi mungkin segera akan bisa kita sama-sama lakukan. Tapi menurut Prof. Ramli, apakah masyarakat ada sedikit keengganan untuk mengganti atau agak berat begitu, Prof? Sebetulnya kan begini, tidak mesti mereka mengganti TV-nya dengan TV baru. Negara-negara lain juga mengambil langkah dengan set-top box, ya. Nah, oleh karena itu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu itu mestinya mendapatkan bantuan. Ya, pemerintah mencarikan jalannya seperti apa, tetapi waktu lelang dulu dilakukan, lelang MUX dulu dilakukan, itu kan juga sebetulnya ada kesediaan dari penyelenggara TV ini untuk memberikan set-top box. Jadi sebetulnya
masalah set-top box menurut saya bukan sesuatu yang terlalu menjadi problem besar ya, karena pemerintah juga bisa memberikan solusi-solusi terkait dengan ini. Ya tentunya dengan penyelenggara TV-nya itu sendiri. Betul. Nah, mungkin saya minta pendapat Pak Dadang nih. Kalau untuk masyarakat sendiri itu sebenarnya kita sudah siap belum, Prof? Pak Dadang. Oke, baik. Kalau masyarakat siap atau enggak, mungkin tentu kalau masyarakat kan ada yang selalu berpikir ekonomis juga sih, ya gitu. Salah dong kalau masyarakat berpikir ekonomis, gitu. Jadi dia berharap pengennya nggak ganti. Tapi kan juga kadang-kadang masyarakat itu kayak gini lah, kayak HP gitu ya, handphone gitu, gadget kita. Kadang-kadang masyarakat akhirnya ya karena harus mengikuti tren, harus mengikuti kebutuhan, bisa menikmati aplikasi atau konten tertentu, dia akan ubah begitu ya. Tapi betul kata Prof. Ramli, saya setuju sebetulnya kalau soal set-top box kan tidak terlalu mahal. Tapi maksud saya diawali dari pemahaman bahwa mereka kenapa harus beli pesawat yang sudah digital ready begitu. Itu kan lebih enak lah begitu ya, untuk mereka bisa memilih sesuatu yang tidak usah diganti dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Dan hal yang penting juga sebetulnya digitalisasi ini perlu diketahui oleh banyak pihak, gitu ya. Ini kan kesempatan ya, Prof. Ramli ya, bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu, komunitas tertentu, gitu, untuk mendapatkan kesempatan menjadi badan hukum penyiaran, kan begitu. Mudah-mudahan sih biayanya tidak menjadi mahal, begitu ya. Sekarang kan TV komunitas tetap masih lumayan lah. Di angka 40 jutaan itu untuk bayar per tahun itu, ya kami saja di kampus lumayan berat begitu ya. Apalagi misalnya komunitas tertentu begitu ya Mas Agung ya. Ini kan lumayan nih gitu. Barangkali nanti dengan digitalisasi gitu bisa, karena tadi Pak Mirdal juga mengatakan tinggal sewa di mana begitu ya kan, tinggal ya harganya bisa jadi sangat murah, apalagi tidak komersil begitu. Nah, ini pentingnya juga bahwa penggunaan frekuensi dalam konteks digital ini juga punya benefit bagi kesempatan siapapun selama memenuhi persyaratan tadi untuk bersiaran bagi komunitasnya atau bagi kelompok-kelompok, termasuk juga yang tidak bertujuan bisnis, kebencanaan, pendidikan, atau komunitas lain-lainnya. Itu mungkin Bu Heni. Iya, terima kasih Pak Dadang. Baik Bapak Ibu, mungkin waktu sudah hampir mendekati akhir acara webinar nasional kita. Saya mohon masing-masing narasumber kami yang terhormat pada sore hari ini untuk memberikan closing statement begitu kepada Prof. Ramli, kami persilakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Media Academy ya yang telah mengadakan seminar ini. Saya lebih suka menggunakan kata seminar online sebetulnya daripada webinar, karena ada orang mulai menyoal webinar itu sudah didaftarkan sebagai merek ternyata oleh salah seorang. Kemudian saya kira ini langkah-langkah yang konstruktif, dan kepada Media Group juga kami mengucapkan apresiasi ya, bahwa Media Group punya komitmen yang sangat kuat untuk proses ke digitalisasi ini. Pak Mirdal, terima kasih banyak ini untuk kerjasama yang baik ini. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa segera masuk ke analog switch off. Terima kasih. Amin. Terima kasih Prof. Ramli. Mas Agung silakan memberikan closing statement. Terima kasih buat pihak Metro yang telah mengadakan acara yang saya kira sangat membuka wawasan kita semua. Saya berpesan untuk kita semua untuk optimis menatap masa depan Indonesia. Jadi Pak Mirdal, kemudian Pak Dirjen, Mas Dadang, jangan ada kata putus asa dalam perjuangan, harus optimis. Karena kita akan melangkah ke era digital. Semoga digital yang betul-betul digital sesungguhnya, karena revolusi industri 4.0 tanpa 5G buat saya bukan revolusi digital. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Agung. Luar biasa ini Pak Agung ya. Baik, saya persilakan kepada Pak Mirdal Akif untuk memberikan closing statement-nya Pak. Ya, terima kasih kepada semua narasumber. Ada Pak Prof. Ramli,
Dr. Dadang, kemudian Pak Agung, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi agent of change atau agen perubahan, atau kemudian bisa menjadi agen untuk kemudian mensosialisasikan TV digital itu seperti apa. Makin banyak diskusi seperti ini, pemahamannya juga masyarakat bisa makin luas, makin kita bisa tularkan ke seluruh lapisan masyarakat, akademisi juga membahas ini menjadi sebuah topik yang menarik, makin cepat digital itu kemudian bisa kita realisasikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semua yang sudah mendengarkan dan menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mirdal. Baik, kepada Pak Dadang, silakan Pak Dadang. Ya, terima kasih. Untuk saya ucapkan terima kasih dulu deh buat teman-teman di Media Academy, PDRI, Pak Ramli. Pak Ramli ini senior saya, betul nih, guru saya juga. Satu alumni juga dengan saya, selain di komunikasi, saya juga di Fakultas Hukum juga. Pak Mirdal, Mas Agung, saya sih hanya berharap kita menguatkan terutama ya pemahaman kita secara sendiri-sendiri dulu, secara pribadi tentang digitalisasi ini. Kalau kita sudah kuat pemahamannya, mari saling memahami gitu. Kalau kita sudah paham, mari saling memahami supaya tidak salah paham dan gagal paham tentang digitalisasi. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, para narasumber dan juga para peserta seminar online atau tadi webinar ya, Prof. Ramli, seminar online Media Academy dan PDRI pada sore hari ini. Saya mohon izin untuk membuka videonya, kita akan foto bersama Bapak Ibu sekalian sebagai dokumentasi kami. Dan jangan lupa follow Instagram mediaacademy.id. Lalu kami juga punya YouTube Media Academy ID yang bisa nanti menonton kembali tayangan webinar kita pada sore hari ini, akan kita upload di sana dan Bapak Ibu sekalian bisa menontonnya kembali. Baik, kita coba buka semuanya. Ya, kita hitung dengan wajah cerah ceria, optimisme, sehingga insya Allah siaran televisi digital di Indonesia akan segera terlaksana. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktu yang luar biasa yang disiapkan oleh para narasumber yang memang kami sadar bahwa ini waktunya sangat mepet dan mendesak sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Zakiuddin sebagai Ketua Umum DPP PDRI yang juga sudah memfasilitasi untuk terjadinya kerjasama dengan Media Academy. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Ahmad Ramli, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Bapak Agung Supriyo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat, Bapak Dadang Rahmat Hidayat, Dekan Fikom Umtrat dan Ketua Umum ISKI Pusat, dan Bapak Muhammad Mirdal Akib, CEO Media Group. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurang-kurang. Sampai bertemu di webinar kita yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.